Media Malaysia sebut jika timnas Indonesia memakai full squad di kompetisi AFF, maka piala AFF sudah pasti milik timnas Indonesia. Ya, media Malaysia yang bernama onefootball.my mengatakan kalau timnas Indonesia sudah pasti juara AFF kalau memakai tim utama alias full squad. Ya, prediksi salah satu akun sosial media dari Malaysia ini guys, itu berlandaskan dari pencapaian Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, semenjak timnas Indonesia dilatih oleh Coach Sintayong, itu pencapaiannya benar-benar luar biasa guys. Coach Sintayong berhasil menaikkan level timnas Indonesia yang dulunya hanya Asia Tenggara, sekarang udah berada di level Asia dan menuju OTW level ke kelas dunia. Dan inilah beberapa prestasi dan sejarah baru yang dibuat oleh Coach Sintayong untuk timnas Indonesia guys. Bisa sama-sama kita lihat ada beberapa sejarah baru dan prestasi yang diukir Coach Sintayong bersama Indonesia. Yang pertama itu adalah berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia Senior dan lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Kemudian sejarah baru lagi, lolos ke 4 besar Piala Asia U23. Dan masih ada beberapa pencapaian luar biasa Coach Sintayong bersama Indonesia. Dan mungkin inilah landasan kenapa salah satu media dari Malaysia ini mengatakan kalau timnas Indonesia sudah pasti juara jika memakai pemain-pemain inti alias full squad. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah seberapa pentingkah Piala AFF untuk timnas Indonesia yang sama-sama kita tahu itu sudah berada di level Asia, bukan level Asia Tenggara lagi. Karena menurut aku pribadi lebih baik skuad utama kita atau skuad inti kita itu fokus ke level Piala Dunia atau level Asia. Nah, kalau untuk Piala AFF itu sebagusnya diberikan ke kelompok umur aja untuk menambah pengalaman para pemain timnas yang masih muda guys. Nah, menurut kalian sendiri gimana guys? Apakah kita harus mendapatkan Piala AFF ini dengan skuad inti yang kita punya sekarang? Coba kalian. So guys, itulah saya pun dengar-dengar juga dikatakan memang Coach Sintayong ataupun Pak Erick Thohir akan menurunkan pemain-pemain U20 ya, ataupun pemain-pemain yang di bawah bawah senior lah. Artinya ini adalah untuk uji coba untuk pemain-pemain junior ya. Di mana nanti kalau pemain-pemain junior ini ada bakat besar, mereka ada potensi yang besar dan boleh untuk lebih melaju lagi ke tim senior ya. Tetapi guys, walau bagaimanapun, walaupun nanti Indonesia akan menurunkan pemain-pemain bukan intinya ataupun pemain-pemain hanya pemain-pemain lapis 2 saja diturunkan, macam mana pun setiap pasukan akan sentiasa berhati-hati dengan pasukan Indonesia, kerana kita tahu pasukan Indonesia sekarang ini, kalau kita lihat sekarang ini Piala AFF U16 pun player-player Indonesia yang muda-muda itu pun sudah menunjukkan bakat yang sangat besar, sangat tinggi ya. Dan tidak heran nanti kalau untuk player-player U20-nya, U23-nya, memang itu sudah kita lihat bagaimana pencapaian mereka nanti ya. Jadi di Piala AFF kita lihat Sintayong dan Pak Erick akan menurunkan pemain lapis 2 katanya. Jadi kita lihat nanti ya. So guys, kita untuk next video, mari. Ini ranking terkini pasukan-pasukan bola sepak di Asia Tenggara. Sejujurnya, saya rasa skuad Harimau Malaya ni boleh buat lagi baik. Pentas AFF Cup pada hujung tahun ni adalah satu platform yang baik untuk skuad Harimau Malaya ni tunjuk sesuatu. Bukanlah saya cakap Malaysia akan menang. Kejohanan ni lah saya rasa anak-anak buah Kim Panggon perlu menghasilkan sesuatu. Skuad Malaysia kita menang AFF Cup pada tahun 2010. Apa yang saya harap, FAM mampu buat persiapan rapi untuk skuad Harimau Malaya menghadapi AFF Cup. Pada pendapat korang, apakah target yang paling realistik untuk skuad Harimau Malaya pada AFF Cup kali ini? Beritahu sikit. Ini Piala AFF ni bukan penting pun, bukan datangkan poin pun. Dan lagi satu, timnas Indonesia mungkin diorang akan hantar mungkin pemain-pemain muda je. Timnas U20 ke yang baru main di Tournament France tu kan, boleh je dihantar untuk Piala AFF ni. Sebab bukan datangkan ranking FIFA point pun. Kalau datangkan ranking FIFA point boleh lah kan. Tapi Piala AFF ni dari dulu lagi dia tak ada ranking FIFA. Tak ada ranking FIFA. Dan jadual dia pun menyusahkan pemain-pemain. Lagi-lagi satu, kalau timnas Indonesia sekarang, kalau pemain luar negeri nak datang ke Indonesia suka. Sebab pemain Indonesia ni kebanyakan ni diorang main kat luar. Contoh Justin Junior main kat Jepang, J-League, ada yang main kat Eredivisie, Rafael Stroke, siapa lagi, Nathan main kat Swansea, ada main kat Liga Belgium, Sandy Watch, siapa lagi, ada lagi guys. Dan Ragnar pun dengan cerita nak kembali ke Liga 1
satu Indonesia, I don't know, but we gonna find out. Okay. Dan lagi satu, Indonesia better di hantar timnas U20 je. Aku dengar timnas U20 pun boleh tahan juga kan. Lagi-lagi diorang pun ada big tournament untuk masa hadapan. Boleh bawa campurkan timnas U16 ke kan, campur-campurkan ke kan. Kalau kalah dengan pemain muda pun tak apa. Ini just pengalaman untuk mereka. Kan. Dari satu uji coba. tak payah coach Shin Tae-yong lah untuk dihantar untuk Piala AFF ni. Better hantar coach yang boleh katakan untuk yang muda guys. Coach untuk timnas U20 ke. Shin Tae-yong tu dia khususkan untuk World Cup saja kan. Kalau Piala AFF ni tak pula Shin Tae-yong datang untuk World Cup je. Bagus jugalah untuk lihat untuk tim Indonesia ni, diorang progres pembangunan pemain muda mereka tu pergi lebih jauh. Kita dah lihat Piala AFF ni timnas U20 bertanding di Piala. Okey guys, kita lihat ya bagaimana apa yang dikatakan oleh Bola God ini. Dia mengatakan Indonesia akan menurunkan player-player U20 ya sebagai uji coba di Piala AFF ya. Jadi apa yang dikatakannya juga mungkin bukan coach Shin Tae-yong juga untuk mengendalikan untuk pelatih U20 itu, dan dikatanya mungkin pelatih-pelatih yang lain lah, tetapi jangan pelatih Bung Towel guys. Jangan ya. Bercanda guys. Kalau pelatih-pelatih yang dalam liga-liga Indonesia pun rasanya banyak ya, boleh untuk menjadi pelatih-pelatih untuk U20 ya, di dalam ajang Piala AFF nanti ya. Kerana kita tahu sekarang ni progres untuk timnas Indonesia ini memang sangat betul-betul luar biasa bagi saya. Luar biasa guys. Sangat luar biasa. Kemudian mereka punya perform pemain-pemain mereka dan diaspora pemain-pemain Indonesia itu semuanya yang bermain di Eropah, yang grade A seperti JIZ bermain di Serie A. Saya tak boleh nak bayangkan guys. Jadi guys, okey, kita next video, mari. Kabar gembira dari Erick Thohir, timnas Indonesia akan turunkan pemain muda di Piala AFF 2024. Karena alasan Liga 1 tidak libur, jadi yang diturunkan ya mau nggak mau pemain muda, nggak masalah. Saya setuju sekali dan saya dukung. Tidak perlu pemain tim inti main AFF. Karena bentrokan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia, kita fokus Piala Dunia. Biarkanlah AFF jadi ajang latihan pemain-pemain muda kita. Nggak perlu target harus juara, nggak masalah gitu loh. Yang penting kita main bagus, bisa lolos sampai final pun nggak masalah. Yang penting kita fokus ke Piala Dunia. Siap. Piala AFF itu nggak masuk kalender FIFA, jadi kita harus fokus ke Asia dan Piala Dunia. Sudah benar Erick Thohir dan Shin Tae-yong gitu. Makanya Piala AFF turunin aja pemain-pemain lokal yang masih muda, nggak apa-apa, buat melatih mental, melatih skill mereka. Kalau perlu nggak usah Shin Tae-yong, pelatih lokal juga nggak masalah. Karena nggak masuk kalender FIFA, nggak pengaruh sama sekali gitu loh. Terus juga resiko cedera juga, tahu sendiri mainnya di Asia Tenggara kan. Seperti apa, kalian tahu cederanya Evan Dimas seperti apa. Jadi sebenarnya kita justru sangat peduli dengan Shin Tae-yong biar mereka fokus ke Piala Dunia dan Asia. Kalian masih ingat gak kita dibantai Arab Saudi 6-0, dibantai Bahrain 10-0, dibantai Australia 6-0. Kalian mau seperti itu terus? Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, saya juga mendengar perkabaran daripada berita di Indonesia di YouTube ataupun daripada online news. Dikabarkan timnas Indonesia tidak akan menurunkan skuad inti di Piala AFF itu. Dari perkabaran mengatakan kenapa STY tidak menurunkan pemain inti adalah kerana tidak mahu nanti pemain-pemain timnas yang bermain di round 3 Piala Dunia adalah kerana tidak mahu mereka ada yang cedera ataupun yang injury. Makanya Shin Tae-yong dan Pak Erick tidak mahu turunkan pemain-pemain inti di Piala AFF. Bagi saya, alasan PSSI tidak turunkan pemain inti kerana sebab semua itu adalah alasan yang sangat benar sekali lah. Tetapi berbeza dengan komentar ataupun supporter daripada Malaysia sendiri dan fan Malaysia, Piala AFF itu adalah piala untuk kebanggaan buat negara ASEAN apabila bisa mendapatkannya, kerana kita tahu jika untuk kita negara ASEAN untuk menjuarai Piala Asia ataupun pastinya susah kerana ada negara-negara yang besar seperti Qatar, Arab Saudi, Jepang dan Korea Selatan. Dan ada di antara juga fan Malaysia mengatakan untuk memenangi Piala Asia itu memang sangat susah sekali. Dan begitulah juga Piala Dunia, lagilah semakin mustahil buat kita negara ASEAN untuk menjuarainya. Maka itu Piala AFF adalah salah satu piala yang boleh dikatakan yang logik dan yang mampu negara-negara ASEAN menangi dan miliki. So guys, walau bagaimanapun jika benar timnas Indonesia memang menurunkan pemain lapis 2 sahaja di Piala AFF, berbeza dengan negara-negara lain yang menurunkan inti utama, tetapi
tiba-tiba jika timnas Indonesia yang juara, ini pasti lagi membuatkan kejutan dan tamparan besar untuk lain-lain negara di ASEAN. Bagi saya sendiri, jujur saya katakan, apa yang penting adalah harus sentiasa fokus dengan setiap lawan dan jangan sentiasa memandang rendah pada pihak lawan, tidak kira tim itu inti utama ataupun lapis dua. Sentiasa berwaspada dan sentiasa akui setiap lawan adalah pasukan yang kuat. Itu kalau saya lah, itu adalah pandangan jujur daripada saya sendiri. Jika saya seorang pelatih sepak bola guys, dan itulah yang saya akan katakan pada tim sepak bola saya. Kalau saya jadi pelatih sepak bola, tetapi saya ini hanyalah seorang YouTuber dan penganalisis abal-abal tentang sepak bola sahaja. Bercanda. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye.